Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa, perkenalkan kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk PBL Matkul Perpajakan Prosedur Perhitungan. Kami dari tim yang terdiri dari ketua saya yaitu Sefati Pratama dengan nomor NIM 64232055 dan anggota saya Salisa Nadia dengan NIM 64230803. Saya dengan Ansori dengan NIM 64232552. Saya Dina Martina dengan NIM 64230820. Saya Kayla Irfana Putri dengan NIM 642325. Pada proyek pembelajaran Best Learning ini, kami didampingi Ibu Etika sebagai dosen pengampu. Nama dan identitas yang tertera dalam pekerjaan ini sudah disamarkan. Oke, masuk pembahasan yang pertama ada slip gaji. Sebelumnya saya akan jelaskan slip gaji adalah dokumen resmi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bukti pembayaran gaji pada periode tertentu. Dokumen ini berisi rincian-rincian lengkap mengenai jumlah yang diterima oleh karyawannya, termasuk penerimaan dan potongan-potongan yang dikenakan pada gaji tersebut. Oke, berikut ini adalah slip gaji yang diterima oleh 4 orang karyawan di STIM Kendaraan Serbul pada bulan Januari hingga Desember 2023. Sedangkan ini adalah tabel untuk memperjelas penerimaan gaji untuk 4 orang karyawan dengan jumlah yang sama dari bulan Januari hingga Desember 2023. Saya akan menjelaskan tabel-tabelnya. Yang pertama ada penerimaan per karyawan. Setiap karyawan menerima 1.530.000 setiap bulannya yang terdiri dari gaji pokok 750.000, tunjangannya 420.000, uang makannya 360.000. Yang kedua ada potongan per karyawan. Potongannya termasuk potongan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 15.000 per bulan dan potongan BPJS Kesehatan sebesar 15.000 per bulan. Jadi total potongan per karyawannya 30.000 setiap bulannya. Yang ketiga ada total potongannya, maka total potongan untuk 4 karyawan setiap bulannya adalah 30.000 dikalikan 4 karyawan jadi 120.000. Yang ketiga ada total THP. Total THP yang diterima oleh 4 orang karyawan setiap bulannya adalah 1.500.000 dikalikan 4 karyawan sama dengan 6 juta. Jadi total penerimaan dan potongan setahunnya, yang pertama ada total penerimaan per karyawan setahunnya 1.570.000 dikalikan 12 bulan sama dengan 18.360.000. Total potongan per karyawannya 30.000 dikalikan dengan 12 bulan karena setahun jadi 360.000. Total penerimaan untuk 4 karyawan setahunnya 73.440.000, sedangkan total potongan untuk 4 karyawan selama setahunnya 1.440.000. Total THP untuk 4 karyawan selama setahun yaitu 72 juta. Jadi dengan tabel ini bisa dilihat secara jelas rincian penerimaan dan potongan-potongan yang diterima oleh 4 karyawan selama 1 tahun, serta total yang dibayar oleh perusahaannya. Berikutnya ada bukti potong PPh pasal 21. Bukti potong yang diberikan untuk karyawan Suripto ini menunjukkan informasi terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tersebut. Bukti potong PPh pasal 21 yang diberikan untuk Suripto juga berlaku untuk 3 karyawan lainnya yang berada dalam kondisi serupa. Secara umum, setiap karyawan yang menerima gaji di bawah ketentuan yang sama akan dikenakan potongan pajak dengan cara yang serupa. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut terkait penerapan bukti potong untuk 3 karyawan lainnya. Yang pertama ada penghasilan dan PPh yang dipotong. Setiap karyawan menerima gaji bruto sebesar 1.500.000 per bulan yang menjadi dasar untuk pemotongan pajak. Berikutnya ada dasar pengenaan pajak atau DPP. Ini dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima yaitu 150.000. DPP ini merupakan jumlah yang dikenakan tarif pajak. Setiap karyawan dikenakan tarif pajaknya 5% dari DPP yang dihitung, sehingga PPh yang dipotong adalah 7.500 untuk setiap karyawan setiap bulannya. Yang kedua ada total pemotongan untuk 4 karyawan. Karena sistem pemotongan ini seragam untuk 4 karyawan termasuk Suripto, jadi setiap karyawan dikenakan potongan pajak sebesar 7.500
Jadi dengan demikian total PPh yang dipotong untuk 4 karyawan setiap bulan adalah 7.500 dikalikan dengan 4 karyawan sama dengan 30.000. Yang ketiga ada identitas pemotong pajak. Perusahaan yang memotong pajak dalam hal ini adalah PT SXXX, KXXX, SXXX yang bertanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan pajak kepada negara, mencantumkan NPWP perusahaan sebagai identitas pemotong. Tanggal pemotongan pajak yang tertera di bukti potong adalah 1 Januari 2024 yang menunjukkan bahwa pemotongan ini dilakukan pada awal tahun atau sesuai periode penggajian. Yang keempat ada kewajiban perusahaan sebagai pemotong pajak. Perusahaan wajib untuk melapor jumlah pajak yang dipotong dari gaji ke pihak berwenang atau Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti potong ini digunakan sebagai bukti bahwa pajak yang telah dipotong dan disetor oleh perusahaan atas penghasilan yang diterima oleh para karyawan. Secara keseluruhannya, PPh 21 yang dipotong dari gaji 4 karyawan ini akan digunakan untuk kewajiban perpajakan mereka dan perusahaan bertanggung jawab atas pelaporan serta penyetoran pajak yang dipotong tersebut. Nah, selanjutnya ada tabel rekap gaji. Di kolom pertama ada nama, menunjukkan nama masing-masing karyawan, yaitu Suripto, Joko Setio, Mardi, dan Ahmad Malik. Lalu di kolom kedua ada status. Status pernikahan dari setiap karyawan adalah tidak kawin atau disingkat dengan TK. Berarti wajib pajak sebelum menikah. Lalu di kolom selanjutnya ada gaji pokok. Gaji dasar yang diterima oleh masing-masing karyawan yaitu sebesar 750. Besaran tunjangan yang diterima setiap karyawan yaitu sebesar 420.000. Nah, selanjutnya ada uang makan. Uang makan yang diterima setiap karyawan yaitu 360.000 setiap bulannya. Lalu di kolom selanjutnya ada potongan. Potongan yang dikenakan pada setiap karyawan yaitu sebesar 30.000 yang dimasukkan untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Lalu di kolom selanjutnya ada neto 1 bulan. Penghasilan bersih setiap karyawan setelah dikurangi potongan selama 1 bulan. Dihitung dengan neto 1 bulan ditambah gaji pokok, ditambah tunjangan, ditambah uang makan, dan dikurang dengan potongan. Yaitu 750 ditambah 420 ditambah 360 dikurang 30.000 menghasilkan 1.500.000. Lalu selanjutnya ada neto 1 tahun. Penghasilan bersih setiap karyawan dalam setahun dihitung dengan neto 1 tahun sama dengan neto 1 bulan dikali 12, yaitu 1.500.000 dikali 12 menghasilkan 18 juta. Selanjutnya ada SSP dan SPT PPh 21. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak melalui bank atau pos persepsi. Yang selanjutnya adalah SPT adalah dokumen yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Hubungan SSP dan SPT pada PPh 21 yaitu SSP adalah bukti pembayaran pajak yang harus dilampirkan dalam pelaporan SPT PPh 21. Tanpa SSP, SPT tidak dianggap lengkap karena tidak ada bukti pembayaran pajak yang disertakan. Berikutnya daftar potong PPh 21. Daftar potong PPh 21 adalah dokumen yang mencatat rincian pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk setiap karyawan dalam satu periode tertentu. Dokumen ini digunakan oleh pemberi kerja untuk melaporkan kewajiban pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data input karyawan yang pertama Suripto, Joko Setio, Samardi, dan Ahmad Malik. Informasi pajak NPWP yang disamarkan, tanggal pemotongan 1 Januari 2024, kode objek pajak 2110003. PPh 21 atas pegawai tetap.
penghasilan bruto per karyawan Rp1.500.000, PPh 21 dipotong per karyawan Rp7.500, masa perolehan penghasilan Januari sampai Desember. Kode negara domisili Indonesia. Cara pengerjaan daftar potong PPh 21. Yang pertama, buat tabel daftar pemotongan PPh 21 digunakan format tabel yang mencakup informasi. Kedua, isi data untuk tiap karyawan sesuai data. Berikut adalah tabel Excel-nya. Lalu tabel selanjutnya ada PTKP 1 tahun, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk karyawan dengan status tidak kawin pada tahun tersebut, PTKP untuk individu tidak juta per tahun. Lalu selanjutnya ada PKP 1 tahun atau penghasilan kena pajak dihitung dengan menggunakan neto 1 tahun dengan PTKP 1 tahun. Namun karena neto 1 tahun yaitu 18 juta lebih rendah dari PTKP 1 tahun yaitu 54 juta, maka PTKP menjadi negatif yaitu minus 36 juta. Lalu selanjutnya ada pajak 1 tahun. Karena PTKP adalah negatif, maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp0. Lalu selanjutnya ada pajak 1 bulan. Pajak 1 bulan dihitung dengan membagi pajak 1 tahun dengan 12 bulan. Karena pajak 1 tahun adalah Rp0, maka pajak 1 bulannya pun Rp0. Nah, karena penghasilan bersih per bulan karyawan-karyawan ini lebih rendah dari PTKP yaitu 54 juta, maka mereka tidak dikenakan pajak penghasilan baik untuk per tahun maupun per bulannya. Berikutnya PPh 21. PPh 21 pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima individu sebagai hasil dari pekerjaan. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak lain untuk memberikan penghasilan. Penyelesaian data slip gaji pokok Rp750, tunjangan Rp420.000, uang makan Rp360.000, gaji bruto Rp1.530.000, potongan BPJS Ketenagakerjaan 1%, Rp15.000, BPJS Kesehatan 1%, Rp15.000, gaji neto 1 bulan Rp1.500.000, gaji neto 12 bulan Rp18.000. PTKP 1 tahun TK per 0 sama dengan Rp54 juta. Penghasilan kena pajak PKP tahunan Rp0. Karena penghasilan neto di bawah PTKP, PPh 21 per tahun Rp0, PPh 21 per bulan Rp0. Langkah dan penjelasan perhitungan. Yang pertama, penghasilan neto tahunan, penghasilan neto bulanan adalah Rp1.500.000 untuk 1 tahun. Penghasilan neto tahunan Rp1.500.000 dikali 12 bulan sama dengan Rp18 juta. PTKP penghasilan tidak kena pajak. Status karyawan adalah tidak kawin tanpa tanggungan, sehingga PTKP per tahun adalah Rp54 juta. Ketiga, penghasilan kena pajak PKP. PKP sama dengan penghasilan neto tahunan dikurang PTKP. PKP sama dengan 18 juta dikurang 54 juta sama dengan minus 36 juta. Negatif, karena hasilnya negatif berarti penghasilan neto karyawan tidak mencapai batas minimum untuk dikenakan pajak. PPh 21 dengan PKP sebesar Rp0 tidak ada pajak yang dikenakan oleh PPh 21. Berikut adalah tabel PPh 21 dari Suripto, Joko Setio, Sumardi, dan Ahmad Malik.
Selanjutnya ada kesimpulan. Di poin pertama itu ada pengelolaan pajak penghasilan PPh pasal 21. Perusahaan tim kendaraan Sebul telah mengelola pajak karyawan dengan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk penyusunan slip gaji, rekap gaji, bukti potong, dan pelaporan SPT PPh 21. Penghasilan bersih tahunan para karyawan berada di bawah batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, sehingga tidak dikenakan PPh 21. Di poin kedua itu ada kesesuaian pelaporan pajak. Proses pelaporan pajak menggunakan surat setoran pajak atau SSP dan surat pemberitahuan atau SPT telah dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan, memastikan kepatuhan hukum dan kepercayaan dari karyawan. Di poin ketiga itu ada efisiensi administrasi. Sistem pengelolaan gaji dan pajak yang terstruktur memudahkan perusahaan dalam memonitor pengeluaran untuk gaji dan potongan wajib, meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di poin keempat itu ada dampak pada karyawan dan perusahaan. Transparansi dalam pengelolaan pajak meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Pengelolaan yang sesuai aturan melindungi perusahaan dari resiko sanksi perpajakan. Di slide selanjutnya itu ada saran. Di poin pertama itu optimalisasi pemahaman pajak. Perusahaan dapat memberikan pelatihan kepada staf administrasi dan karyawan terkait pentingnya pengelolaan pajak, khususnya terkait hak dan kewajiban perpajakan mereka. Di poin kedua itu ada pemanfaatan teknologi, mengadopsi perangkat lunak manajemen gaji dan pajak untuk mengurangi kesalahan manual dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Di poin ketiga itu ada berkala, melakukan audit internal secara berkala terhadap sistem pengelolaan pajak dan gaji untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi terhadap agar tetap terjaga. Di poin terakhir itu ada peningkatan kesadaran karyawan, memberikan penjelasan kepada karyawan tentang rincian slip gaji termasuk potongan dan tunjangan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap pengelolaan gaji dan pajak. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.